Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan masa tua yang Anda mungkin Kecamatan Semari, Kabupaten Semari. Nah, ini di desa di Kelurahan Sembah. kita akan menyesal kenapa dulu ketika saya masih tua, ketika saya masih mampu. Duduk rumahnya nggak kelihatan. Depan Kita tidak perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Kakak kasih itunya tadi kata. Rumahnya kasihin. Jadinya nggak mau. Jangan nanti di rumah aja. Terus. Pak kasihin. Tuh ambil tuh. Terus. Halo. Kamu tuh ya maghrib. Coba udah mandi belum? Nyalain konon, neonnya. Nyalain itu tuh. sejak hamba ini Nyalain mau tidur, itunya. Nabi SAW mengatakan, Yaqidu syaitanu ala qadri ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqatin. Jangan dikunci pintunya kalau mandi ada Maka motor. setan mengikatkan 3 ikatan di tangan. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farqud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudhu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi aslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawahnya ngantuk. Mas Budi gede nomor duit. Tidur itu saja. Ini menunjukkan bahwasannya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat, baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu memiliki aktivitas yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll yang tidak bermanfaat, cuma sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inilah Abu Ara'u farigan. Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigan dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud orang nganggur seperti ini. Yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani. Kadang orang itu kenapa punya semangat, ingin banyak istirahat, ingin tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang di sini Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pikirkan
tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek sampingnya. Dan apa kata Jibril kepada Nabi SAW ketika datang Jibril menasihati Rasulullah? Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kau hidup sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan, ya atau tidak? Ibu lebih ngerti nih, saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Kalau tidak cinta, ya udah pegatan wae. Kalau tidak cinta, semakin cinta, dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya. Ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan semakin lebih. Seorang sayang sama anaknya, ketika anaknya semakin dia cinta ternyata meninggal, Allah uji semakin lebih. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, nggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Televisionnya lawas. كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية. Hari Mida balik ke sore minggu sih belanja esok minggu bae latih. Ada pepesan ayamnya ya. Hati. Ya. Sore kan, sore minggu baliknya. Sore. Jangan matang terus.
besar, menghasilkan pahala. Itu ilmu baca Al-Quran. Ayo belajar membaca Al-Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Yang mederek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anak Emis baca Quran, pintar, ajarkan kepada anak. Oke lur, jadi mungkin sekian saja dijajai di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, terima kasih saya sudah menonton. Meninggal dunia dari anak-anak kecil itu, kita lagi di kuburan, datang pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?